guru-guru Anda di para kiai, para habaib mengajari kebaikan. Itu sudah selesai. Anda jangan ikut-ikut dengan gaya bermacam-macam yang itu merugikan umat Islam itu sendiri, menjauhkan kita dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kami lanjutkan apa yang beliau sampaikan. Dan ini adalah tidak lepas daripada urusan-urusan yang tidak ada hubungan dengan urusan agama. Bisa jadi. Ya, ini harus diklarifikasi juga ya, bahwa dia bilang ini tidak ada kaitannya dengan urusan agama. Padahal faktanya ini sangatlah penting sekali dan ini sangat berhubungan dengan agama. Karena hal ini menyangkut nama Kanjeng Nabi. Di antara beberapa ustadz yang cukup terkenal di Indonesia, di antara mereka ternyata masih membela klan Ba'alwi. Dan salah satunya yang rajin membela Habaib adalah Pak Buya Yahya. Dan dalam videonya dia juga katanya mendapat pesan dari gurunya yang mengatakan bahwa polemik nasab ini akan segera berakhir. Tak hanya itu, dia juga berpesan agar para jamaahnya tidak ikut-ikutan membahas nasab habaib. Dan usut punya usut, ternyata Pak Buya Yahya punya guru seorang Habib. Sehingga hal ini menjadi jawaban kenapa kok dia rajin membela klan Ba'alwi. Menurut penjelasannya, dia itu sebelum berguru kepada Habib, ternyata berguru kepada para kiai dan ulama di Nusantara. Tapi belakangan dia berguru kepada Habib. Sehingga sekarang kita lihat di media sosial, dia sangat rajin membela klan Ba'alwi. Bahkan dalam sebuah ceramah, dia menganjurkan kepada umat muslim agar tidak ikut-ikutan membahas soal polemik nasab ini. Isu tentang meragukan nasab dzurriyyah Nabi SAW yang ada di Indonesia, Anda jangan masuk wilayah itu. Itu akan merusak hubungan hati Anda. Jadi ini perlu diklarifikasi ya. Jadi yang diragukan itu bukanlah nasab dzurriyyah Nabi, tapi yang diragukan adalah nasabnya Ba'alwi. Harus digarisbawahi seperti itu. Yang dipersoalkan itu bukan keturunan Nabi, tapi Ba'alwi yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Sesama kaum muslimin, sudahlah Anda tidak usah ikut membahas masalah ini. Tidak usah ikut-ikutan. Karena apa? Semuanya hasilnya adalah gara-gara ini menjadi renggang hati kaum muslimin. Ustadz dengan ustadz renggang, kiai dengan para habaib renggang. Apakah itu sebuah keindahan? Tergantung sebuah kebaikan, tidak akan membuat kerenggangan. Ini tergantung orangnya ya. Saya membahas masalah ini, tugas Anda adalah bagaimana Anda menjaga keluarga Anda. Ini tambahan dari kami, rumah tangga Anda, anak-anak Anda. Tidak perlu Anda ikut dalam wilayah caci maki olok-olokan. Anda akan rugi. Anda akan rugi dalam yang demikian. Ini adalah termasuk upaya-upaya menjauhkan kita daripada baginda Nabi Muhammad SAW dan termasuk ulama. Ya, jadi biasa di framing-framing kayak gini bahwa pembahasan nasab Ba'alwi terkesan sebagai suatu gerakan yang ingin menjauhkan masyarakat Indonesia terutama umat muslim dari Kanjeng Nabi dan juga menjauhkan dari keturunan Kanjeng Nabi. Padahal faktanya tidak demikian. Justru yang kita bahas itu adalah suatu klan dari Yaman yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Dan mereka hingga saat ini tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka adalah keturunan Nabi. Itu yang sedang dituntut oleh masyarakat di negeri ini. Jadi kalau mereka tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka adalah keturunan Nabi, ya jangan mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Karena dari kalangan yang saat ini lagi dimusuhi oleh sebagian orang, mereka bukan saja disebut sebagai dzurriyyah Nabi, juga di antara mereka ulama-ulama Rasulullah. Ulama, kalau sudah kita dijauhkan dari mereka, kita jauh daripada ulama. Artinya yang beliau sampaikan tadi adalah kadang menjauhkan para ulama, menjauhkan dari dzurriyyah Nabi, yang kadang dzurriyyah Nabi adalah juga ulama. Apa yang terjadi pada umat nanti? Lihat permusuhan, hari ini terjadi permusuhan. Kami himbau kepada semuanya, wahai para perindu baginda Nabi, pecinta Nabi, pecinta dzurriyyah Nabi, Anda jangan masuk wilayah itu. Anda jangan ikut membahas masalah ini. Mengotori hati kita. Guru-guru Anda sudah mengajari, guru-guru Anda di para kiai, para habaib mengajari kebaikan. Itu sudah selesai. Anda jangan ikut-ikut dengan gaya bermacam-macam yang itu
merugikan umat Islam itu sendiri, menjauhkan kita dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kami lanjutkan apa yang beliau sampaikan. Dan ini adalah tidak lepas daripada urusan-urusan yang tidak ada hubungan dengan urusan agama. Bisa jadi. Ya, ini harus diklarifikasi juga ya, bahwa dia bilang ini tidak ada kaitannya dengan urusan agama. Padahal faktanya ini sangatlah penting sekali dan ini sangat berhubungan dengan agama. Karena hal ini menyangkut nama Kanjeng Nabi. Sehingga harusnya kita orang Indonesia, orang Nusantara, bahkan orang Muslim sedunia punya hak dan kewajiban untuk menuntut siapapun yang berani-berani mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Jadi tidak boleh setiap orang kok seenaknya saja mengaku sebagai zuriat Nabi. Karena ini yang disematkan atau yang istilahnya itu, yang dijadikan tameng itu adalah nama Kanjeng Nabi. Nah, kalau misalkan nama-nama yang lain mungkin tidak menjadi masalah. Tapi ini adalah nama Nabi, nama seorang insan yang mulia yang menjadi pemimpin umat muslim seluruh dunia. Sehingga ya harusnya kita umat muslim yang masih cinta kepada Kanjeng Nabi, yang masih menghargai dan menghormati keturunan Kanjeng Nabi, harusnya ketika ada Ba'alwi atau klan Habaib mengaku sebagai zuriat Nabi, tapi dalam kelakuan kesehariannya tidak mencerminkan akhlakul karimah sang Nabi, sudah seharusnya kita menuntut mereka untuk membuktikan kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Karena apa yang mereka lakukan sama saja mencoreng nama baik Kanjeng Nabi. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Buya Yahya ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya tidak tepat. Dan mungkin ini sebagai salah satu cara dia menggiring opini untuk agar orang Indonesia, agar orang Nusantara, agar umat muslim kembali percaya kepada Habaib kalau Habaib adalah keturunan Kanjeng Nabi. Padahal kalau kita lihat misalnya di debat kemarin di Rabithah Alawiyah itu, penjelasan dari klan Ba'alwi yang bernama Aventador itu sudah jelas mengatakan bahwa kebanyakan Ba'alwi haplogrupnya G. Memang ada yang J tapi jumlahnya sedikit. Lah di situ kan sudah jelas yang namanya haplogrup G itu adalah haplogrup yang tidak nyambung ke Kanjeng Nabi. Karena yang nyambung ke Kanjeng Nabi adalah J1. Itu sudah jelas. Jadi bagaimana kalau orang di Indonesia ini mudah ditipu dan dikibuli dengan cerita-cerita kayak gini? Cuma ada orang mengaku sebagai keturunan Nabi, kemudian kita percaya begitu saja. Dan ini kan sama saja kita itu mudah dibohongi dan mudah ditipu. Apakah urusan, mungkin urusan politik apa? Oke, yang jelas kalau urusan agama tidak seperti itu. Tidak menanamkan kebencian. Urusan agama tidak akan menanamkan kebencian. Urusan agama tidak akan menanamkan caci maki. Urusan agama tidak akan menanamkan dendam. Urusan agama. Nah ini kalau soal caci maki dan dendam, kita masih ingat dan masih juga terekam di layar YouTube maupun di media sosial. Bagaimana ada klan Ba'alwi, ada Habib yang bernama Bahar bin Smith, Rizik Syihab mencaci maki pemimpin negara, mencaci maki tokoh, mencaci maki ulama dan kiai. Itu bagaimana? Itu kan salah satu bentuk bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak mencerminkan akhlakul karimah sang Nabi. Sehingga orang berpikir ini orang mengaku sebagai cucu Nabi tapi kok kelakuan seperti ini. Kemudian orang pun bertanya apakah mereka ini benar-benar zuriat Nabi. Dan ternyata setelah muncul kajian ilmiah mereka tidak terbukti. Setelah muncul tes DNA mereka juga tidak terbukti. Sehingga kalau mau diharapkan orang Indonesia akan percaya kepada Habaib bahwa mereka adalah keturunan Nabi, itu dari dasar apa? Tidak akan menanamkan perpecahan. Kalau urusan agama akan menjadikan orang semakin indah, bukan menjadi sebab permusuhan. Sehingga mungkin rambu-rambu. Selagi sesuatu yang dihadirkan kepada kita kok menjadikan sebab kita permusuhan, pasti itu bukan bagian daripada agama Nabi Muhammad SAW. Mendustakan dzurriyyah Nabi SAW, mendustakan, bahaya sekali mendustakan. Oke lah, baik. Sudah tadi kita akan rambu-rambu, jangan masuk wilayah itu. Ini beliau jelaskan supaya kita sudah mantap. Manhaj. Dan hal ini juga harus di-counter ya.
Kita ini orang Indonesia, orang Nusantara, umat muslim itu tidak mendustakan dzurriyyah Nabi. Tapi justru kita itu sangat cinta, sangat menghargai, sangat menghormati dan sangat mencintai Kanjeng Nabi. Makanya ketika ada suatu klan atau suatu kelompok yang mengaku sebagai keturunan Nabi, tapi dalam kelakuan kesehariannya tidak mencerminkan akhlakul karimah sang Nabi, maka kita orang Indonesia, orang Nusantara pasti akan mempertanyakan tentang hal itu, mempertanyakan tentang kebenaran pengakuan mereka. Jadi hal ini adalah sesuatu hal yang logis. Sehingga kalau orang Indonesia, orang Nusantara yang mencintai Kanjeng Nabi, yang mencintai keturunan Kanjeng Nabi, melihat hal ini kok cuma diam saja, ya sama saja hal itu membiarkan nama baik Kanjeng Nabi dicoreng oleh suatu klan yang mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi, tapi dalam kelakuan kesehariannya justru mencoreng nama baik Kanjeng Nabi.